dan kewajiban warga negara. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita ke materi pelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi solusi pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, lanjut kita. Adakah kasus pengingkaran kewajiban dalam masyarakat? Nah, tentu ini selalu menjadi pertanyaan besar dalam keseharian kita. Apakah memang ada kasus pengingkaran kewajiban dalam masyarakat? Jawabannya, ya, kenyataannya masih banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme, sehingga masyarakat hanya berpikir sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara kewajibannya dilupakan. Nah, ini ada bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban dalam masyarakat. Yang pertama itu ada membuang sampah sembarangan. Nah, coba kita lihat di sini ya. Begitu banyak sampah berserakan sehingga nampak sekali lingkungannya menjadi kotor. Pemandangan tidak enak dipandang, tidak sehat ya. Jadi ini harus kita hindari sikap-sikap seperti ini. Kemudian yang kedua, ada melanggar aturan berlalu lintas. Nah, ini kita lihat di sini ya, di pada gambar ini sangat jelas terlihat bahwasanya para pengendara sepeda motor ini sudah melewati garis sebagai tanda bahwasanya itu sebenarnya tidak boleh dilewati kalau sedang ada lampu merah ya. Tapi kenyataannya kita lihat di tengah-tengah masyarakat nih banyak yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini bentuk pelanggaran ya atau pelanggaran kewajiban merusak fasilitas negara. Nah, kita lihat di sini ya, ini ada sebuah ilustrasi atau sebuah gambar tentang demonstrasi ya. Namun demonstrasi di sini tidak sesuai dengan aturan yang diinginkan ya. Artinya apa? Demonstrasinya terkesan brutal sehingga merusak fasilitas yang ada. Ini kita lihat nih ada semacam pagar ya, pagar besi yang sudah tidak lagi sesuai dengan posisinya ya, ada yang sudah terbaring, ada yang masih dipegang tuh, bahkan ada yang dipijak ya. Ini salah satu bentuk pelanggaran kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian tidak membayar pajak kepada negara. Nah, kalau kita lihat ya, ada slogan ya, bahwasanya orang yang membayar pajak itu ya atau taat pajak itu adalah orang yang bijak ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, di sini ada loket bayar pajak, kemudian ada kasir, ini tanda orang-orang yang membayar pajak sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara. Selanjutnya kita akan lihat ya, ini lagi contoh perbuatan yang tidak melihat ya ataupun tidak melakukan kewajiban, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Namun pada contoh kali ini kita lihat nih ada TNI yang membimbing ya adik-adik ya tingkat SD melalui sebuah kegiatan ya. Di sini tentunya ini sebuah gambar yang menunjukkan ini berpartisipasi ya. Jadi kita harus seperti ini ya, seperti Bapak TNI. Nah, di sisi lain ada gambar yang menunjukkan ini pelaksanaan upacara bendera. Ini salah satu bentuk partisipasi kita ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat kita ini sebenarnya sudah menjalankan sebagian ya. Kita sudah berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara kita ya. Nah, jadi harusnya kita memunculkan sikap-sikap seperti ini. Kemudian, ya sikap apa lagi? Nah, masuk kita kepada bagaimana penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Ini sesuai dengan pembahasan kita kemarin. Kalau supremasi hukum belum ditegakkan, tentu akan banyak sekali muncul pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi,
inti dasarnya itu ya harus supremasi hukum ditegakkan ya. Kemudian yang kedua, upaya yang bisa dilakukan dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga negara yang berwenang seperti ini ada KPK ya, Komisi Pemberantas Korupsi, kemudian ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang kesemuanya itu berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan tentunya kalau kita sudah menerima hak kita, maka kita harus ingat kewajiban kita sebagai warga negara pula. Nah, kemudian ya lanjutannya, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Kemudian, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, kemudian lanjut yang kelima, upaya yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui pendidikan formal ya, seperti yang ada di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Kemudian pendidikan non formal seperti kursus-kursus ya. Nah, kemudian upaya yang lainnya yaitu meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, upaya pencegahan yang dilakukan oleh lembaga negara untuk menegakkan hukum, ya, ini lanjutannya, yaitu dari kepolisian. Ya, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap warga negara seperti pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Selanjutnya, TNI, ya, Tentara Nasional Indonesia, melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar ya. Selanjutnya, KPK ya, Komisi Pemberantas Korupsi, melakukan penanganan terhadap kasus penyalahgunaan keuangan negara. Kemudian, lembaga peradilan melakukan peranannya menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh lembaga negara ya. Sedangkan yang tadi itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya. Pemerintah dalam hal ini di luar lembaga yang ada di dalam pembahasan kita, yaitu kepolisian, TNI, KPK, dan lembaga peradilan ya. Nah, selanjutnya ini adalah lembaga penegak hukum ya. Ini kita lihat ada markas ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga di sini ada Bapak TNI berserta Polri bersatu ya, bersatu untuk mewujudkan negara yang aman dengan menegakkan hukum ya, walaupun masih banyak tantangan dalam penegakan hukum untuk saat sekarang ini, namun kita memberi apresiasi yang tinggi untuk bapak-bapak TNI dan Polri yang sampai saat ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penegakan hukum ya. Nah, kemudian di sini juga ada nih gedung KPK ya. Gedung KPK sebagai salah satu lembaga yang menangani kasus pemberantasan korupsi di lembaga keuangan ya. Kemudian ini ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini sebagai lembaga peradilan yang akan menjatuhkan vonis terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Baik, masuk kita kepada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama kesimpulannya, pengingkaran kewajiban warga negara pada kenyataannya masih banyak terjadi disebabkan sikap egoisme tinggi masyarakat. Kemudian, bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban seperti membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas negara, dan sebagainya.
Upaya pencegahan diantaranya supremasi hukum, mengoptimalkan peranan lembaga selain lembaga-lembaga tinggi negara seperti KPK, Komnas HAM, dan KPAI, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, upaya pencegahan dari pemerintah diantaranya dari pihak kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus pelanggaran kewajiban, kemudian dari TNI juga melakukan penanganan terhadap gerakan separatisme, kemudian dari KPK melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan keuangan negara, dan dari lembaga peradilan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, seperti biasa, untuk kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang materi pada kali ini, kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi pertemuan 8 kali ini, anak-anak ibu silakan buka aplikasi Discology dan kerjakan soal yang ada di dalamnya. Nah, tentunya